Shalom subscriber dan viewers, ketemu lagi kita dan kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Kali ini firman Tuhan yang saya akan sampaikan kepada saudara untuk kita renungkan bersama adalah sangat menarik. Saudaraku, ada pertanyaan ya, mengapa orang Kristen tidak melakukan korban hewan atau hewan korban yang tujuannya untuk penghapus dosa atau pengampunan dosa? Ya, kenapa orang Kristen tidak melakukan hal itu? Padahal di dalam kitab sucinya orang Kristen, di dalam Alkitab, di dalam Perjanjian Lama banyak sekali dikisahkan di sana bahwa umat Israel khususnya mereka itu melakukan korban hewan untuk tujuan penghapusan dosa ataupun pengampunan dosa. Kalau dulu dilakukan itu atas perintah Allah, lalu kenapa sekarang tidak dilakukan lagi? Apakah Allah telah salah menurunkan perintah itu? Apakah Allah itu pelin-pelan? Saudara, Allah itu cermat. Tidak ada yang salah di dalam rancangan dan rencana Allah, saudaraku. Ya, ada dua parameter yang dapat saya sampaikan. Yang pertama, dulu manusia jumlahnya masih sedikit, saudaraku. Ya, jumlahnya masih sedikit. Sehingga hal itu dimungkinkan untuk dilakukan. Tetapi saudara ketahui pada hari ini jumlah manusia di seluruh dunia itu yang bernapas tentu saja ya, itu sekitar 7 miliar saudaraku. Ya. Saudara dapat bayangkan kalau aturan itu masih diberlakukan hari ini saudara. 7 miliar manusia harus mengorbankan 1 ekor domba, kambing atau sapi saudara. Apakah itu akan mencukupi? Allah itu adalah Allah yang sempurna, dia juga adalah Allah yang adil. Dia tahu tentang kondisi realnya manusia, saudara. Jadi hal itu salah satunya barangkali yang menjadi alasan mengapa itu tidak lagi diberlakukan sekarang. Tetapi saya sampaikan ya, itu adalah pikiran saya ya, dari pembelajaran saya. Bisa juga benar ya. Tetapi yang kedua ini yang lebih masuk di akal saudaraku. Dan ini bersumber dari firman Tuhan juga, dari Alkitab. Bahwa tidaklah mungkin dosa suatu makhluk ditebus atau diampuni atau disucikan oleh makhluk yang derajatnya lebih tinggi, lebih rendah saudaraku. Saya ulangi saudara, bahwa adalah tidak masuk di akal apabila dosa dari makhluk yang derajatnya lebih tinggi dihapus, diampuni oleh karena makhluk yang lebih rendah derajatnya itu mengorbankan dirinya. Manusia mendapatkan penebusan, pengampunan dosa, penghapusan dosa oleh karena hewan yang berkorban saudaraku. Itulah sebabnya ada penjelasan di dalam firman Tuhan ya, di dalam Ibrani 10 ayat 1 sampai dengan 4 di sana saudaraku. Ya, mari kita dengarkan dulu firman Tuhan berkata apa. Ibrani 10 ayat 1 sampai 4. Persembahan yang sempurna. Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang, dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena itu dengan korban yang sama yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Sebab jika hal itu mungkin, pasti orang tidak mempersembahkan korban lagi. Sebab mereka yang melakukan ibadah itu tidak sadar lagi akan dosa setelah disucikan sekali untuk selama-lamanya. Tetapi justru oleh korban-korban itu setiap tahun orang diperingatkan akan adanya dosa. Sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapuskan dosa. Apakah korban hewan, ya, korban hewan ini tidak sanggup untuk menjadikan manusia berada dalam kondisi diselamatkan, saudaraku? Sanggup sebenarnya, saudara. Buktinya, Henok ke sorga. Ayub juga dikisahkan sebagai seorang yang saleh hidupnya, saudara. Orang saleh tentu saja masuk sorga ya. Ada ya, bisa gitu. Tetapi Allah itu mau kita yang hidup zaman sekarang ini
mengalami suatu keselamatan yang lebih lagi, yang lebih pasti tentu saja, melalui Yesus Kristus itu. Sebab dikatakan di ayat 4 tadi, sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapuskan dosa. Tidak mungkin. Ya, ketika saudara korban hewan untuk menebus atau menghapus dosa, maka dosa yang saat itu saudara kerjakan atau lakukan memang akan mendapatkan pengampunan. Tetapi akan lagi terjadi dosa lagi, sehingga saudara akan terus melakukan korban hewan itu tanpa berkesudahan. Karena memang di dalam Yesus itu terdapat perbedaan, saudara. Yesus datang ke dalam dunia ini. Dia itu adalah Tuhan, Allah yang menjadi manusia. Ya, Allah datang menjadi seperti manusia di dalam Yesus Kristus. Kemudian dia menjadi berkorban di kayu salib, yang mencurahkan darah untuk penebusan dosa-dosa manusia. Dan dosa yang manusia di sini yang dimaksud bukan dosa orang agama Kristen, saudaraku. Seluruh dunia, apapun agamanya, apapun latar belakangnya, apapun budayanya, apapun bahasanya, semuanya tidak terkecuali. Siapapun yang menerima Yesus, dikatakan di dalam Yohanes 3 ayat 16. Ya, karena begitu besar kasih Allah akan isi dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Oleh karenanya, Yesus adalah sebagai digambarkan di dalam kitab suci orang Kristen sebagai anak domba Allah. Dialah telah menjadi korban satu kali untuk selama-lamanya, supaya setiap orang yang menerimanya beroleh keselamatan hidup kekal dalam kerajaan sorga. Perbedaannya dengan orang yang dosanya dihapuskan atau diampuni oleh karena korban binatang adalah pada letak Roh Kudus, saudaraku. Ya, Roh Kudus. Ketika kita menerima Yesus, dosa kita diampuni total, seluruhnya diampuni. Yang kedua, kita diberikan Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu kita katakan adalah Roh Allah itu sendiri. Roh Allah yang ada di dalam kita itu memampukan kita untuk dapat menolak dosa. Kita dapat melawan dosa. Oleh karenanya itu, kita tidak lagi berbuat dosa. Ya. Jadi orang Kristen itu bukan karena terima Yesus lalu, oh, udah diselamatkan. Enak sekali ya, bikin dosa udah diselamatkan, diampuni. Tidak seperti itu, saudara ya. Itu sesat pikir, saudaraku. Ya, sesat pikir. Justru karena ada Roh Kudus di dalam kita, hidup kita penuh tanggung jawab kepada Allah. Dan orang yang bertanggung jawab itu harus melakukan tanggung jawabnya. Bagaimana seorang manusia dapat melakukan tanggung jawab hidup suci kudus di depan Allah? Ya tentu saja harus ada bantuan. Dan itulah Roh Kudus fungsinya, saudaraku. Jadi bersukacitalah kita yang telah menerima Yesus hari ini. Dosa kita diampuni, Roh Kudus ada di dalam hidup kita, kita mampu menolak melawan dosa. Dan ingat, oleh bilur-bilurnya, ya, segala sakit penyakitmu, kesusahanmu, penderitaanmu dilenyapkan. Hidupmu bersukacita, penuh damai sukacita. Oleh karenanya terimalah Yesus untuk mendapatkan semuanya itu. Dosa diampuni, Roh Kudus tinggal di dalam kamu, kamu dapat menolak dan melawan dosa, dan segala beban beratmu, sakit penyakitmu disembuhkan di dalam nama Yesus. Terima kasih sudah mendengarkan renungan ini, kiranya memberkati saudara. Haleluya, amin.